Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pengajian kita ini dengan memohon taqarrub, kedekatan diri sedekat-dekatnya kepadanya, sedalam-dalamnya hubungan kita kepadanya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahasianya sehingga kita bisa memahami lebih mendalam siapa sesungguhnya dirinya, dan semoga memberikan bekas di dalam pengabdian kita kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, melanjutkan kajian kita yang lalu, makna spiritual salat. Pernah saya mengatakan, meskipun kita buta huruf bahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab, tapi khusus untuk surah Al-Fatihah, sedapat mungkin kita bisa memahaminya, minimum kita tahu artinya. Lebih bagus kalau makin dalam pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah ini, karena intinya salat itu surah Al-Fatihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Apakah hanya membaca surah Al-Fatihah saja? Tentu tidak. Semakin dalam pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah, semakin dalam pula pengenalan kita terhadapnya, dan semakin kuat dan semakin berbobot salat kita semua. Ayat demi ayat sudah kita bahas. Nah, sekarang kita tiba kepada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya inilah puncaknya surah Al-Fatihah. Intinya di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kalangan ulama tarekat menganjurkan kepada para muridnya, kalau kalian tidak sanggup untuk khusyuk sepanjang waktu salat, sepanjang takbiratul ihram sampai salam, minimum ada 3 tempat yang wajib atau yang harus fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga tempat itu ialah: pertama, ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, jangan pernah ada bayangan apapun selain hanya Dia. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan pernah membayangkan apapun dan siapapun ketika membaca ayat ini. Dan yang ketiga, ketika kita membaca tasyahud, tahiyat, di situ ada kata asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita menunjuk di situ, sedapat mungkin tidak ada apapun dan siapapun yang kita ingat selain hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai orang awam tentu sulit konsentrasi puncak dan penuh hanya kepada Allah dari takbiratul ihram sampai salam.
Walaupun 3 menit tapi perasaannya seperti setahun. Begitu sulitnya mencapai ketingkatan kekhusyuan itu. Nah, kalau kita tidak sanggup khusyuk sepanjang salat, minimum 3 waktu dan 3 tempat ini kita khusyuk. Apa yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Banyak hal yang perlu kita jelaskan di sini, Ibu Bapak sekalian. Kenapa jamak di sini? Hanya Engkaulah atau hanya kepadamulah kami menyembah. Kenapa bukan dikatakan hanya kepadamulah aku menyembah? Karena totalitas harus harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa diri kita itu sesungguhnya berlapis-lapis. Ada lahiriah kita, ada batiniah kita. Batiniah juga masih berlapis-lapis, masih berbidang-bidang, masih bercabang-cabang. Ada roh, ada kalbu, ada nafs, ada dzauq, ada jiwa, ada intuisi, ada akal. Seluruhnya harus serentak beribadah, serentak menyembah, serentak berikrar, hanya kepadamulah kami menyembah. Tidak boleh mulut komat kamit mengatakan iyyaka na'budu, tetapi ingatan kita adalah sandal di luar, mobil di bawah, anak di rumah, pekerjaan di kantor. Ya. Tidak bisa. Begitu kita berikrar iyyaka na'budu, hilangkan seluruhnya. Karena itu puncak. Dan totalitas. Mulut mengatakan iyyaka na'budu, kalbu mengatakan iyyaka na'budu, akal iyyaka na'budu, dzauq iyyaka na'budu, roh iyyaka na'budu, nafs iyyaka na'budu. Bahkan jutaan, bahkan triliunan sel-sel dalam tubuh kita itu juga seolah-olah menyembah serentak secara total. Inilah yang disebut dengan iyyaka na'budu. Selama masih ada unsur kita yang tidak iyyaka na'budu di situ, maka kita tidak fokus. Karena itu iyyaka na'budu betul-betul harus khusyuk di situ. Itulah maknanya kenapa disebut jamak di situ. Kenapa tidak dikatakan iyyaka a'budu atau abadtu? Enggak. Susunan kalimat ayat ini itu juga menarik untuk kita kaji, Bapak Ibu. Mendahulukan objek. Objek dalam bahasa Arab itu biasa disebut maf'ul. Ini yang disebut dengan maf'ul bih muqaddam. Jadi objek penderitaannya didahulukan penyebutannya, ya. Sedangkan subjeknya belakangan. Dalam ilmu balaghah atau ilmu bahasa Arab, sastra Arab, apabila objek itu didahulukan, apabila maf'ul bih muqaddam, maka stressing point-nya, taqyidnya di situ adalah maf'ul itu sendiri. Nah, di sini kita sebutkan iyyaka na'budu. Ya, hanya Engkaulah. Jadi Allahnya yang disebutkan duluan, padahal Allah itu objek, ya kan? Ya. Maf'ul bi muqaddam.
Tidak dikatakan la na'budu illa iyyaka. Enak itu kedengaran tuh. La na'budu illa iyyaka artinya kami tidak menyembah selain engkau. Kan bisa tuh, maksudnya sama itu. Tapi kenapa yang didahulukan iyyaka na'budu? Hanya engkau lah yang kami sembah. Bukan dikatakan kami tidak menyembah selain engkau. Atau na'buduka wa la na'budu ghairak. Kami menyembahmu dan tidak ada yang kami sembah selain engkau. Tidak dikatakan seperti itu. Padahal dalam bahasa Arab biasa, idealnya memang biasanya kita pakai la na'budu illa iyyaka atau na'buduka wa la na'budu ghairak. Rahasianya apa? Ini semua untuk menunjukkan bahwa Allah yang disembah, al-ma'bud, dan sumber dari segala sesuatu itu lebih utama ketimbang hamba yang menyembah atau al-abid. Mana yang lebih utama Bapak Ibu? Yang disembah atau yang menyembah? Al-abid atau al-ma'bud yang paling utama? Al-ma'bud yang disembah kan? Allah yang maha tinggi maha mulia, maka itu didahulukan penekanannya Allah, kemudian belakangan kita yang menyembah. Itu didahulukan maf'ulnya istilahnya. Ya. Ada dua kata penting di dalam ayat ini Bapak, yaitu ta'abbud, na'budu, dan isti'anah, nasta'in. Jika makna ta'abbud dan isti'anah bisa dihayati Bapak, maka akan sangat membantu kita untuk mengenal siapa sesungguhnya diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya inti ma'rifah. Kalau kita bicara tentang ma'rifah, ialah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita kenal siapa Allah, maka semakin bagus kualitas kehambaan kita. Semakin kita tidak kenal siapa sesungguhnya Allah, jangan-jangan kita menyembah salah alamat. Kita nggak boleh menyembah nama. Jangan-jangan imajinasi kita saja, lukisan batin kita yang mendefinisikan Allah, padahal bukan Allah seperti itu yang sesungguhnya Allah. Nah, ini penting. 1000 orang bisa 1000 definisinya Allah dalam hati. Nah, kita ingin bagaimana mengenali Allah sesuai dengan yang sesungguhnya Allah itu. Inilah disebut dengan puncak-puncak ma'rifah. Ya. Nabi pernah mengatakan, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang memahami dirinya, maka dia akan pasti memahami Tuhan. Iya. Tapi itu nanti bisa juga dibalik. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang sudah memahami Tuhannya, maka gampang dia memahami hakikat dirinya sendiri. Berarti sebetulnya lebih duluan mana kita mengenal Allah atau diri kita sendiri? Mana yang lebih duluan kita tahu, mengenal Allah atau mengenal diri kita sendiri? Ya, kita bisa mengatakan diri sendiri, tapi kalau kita mengurut janin itu sebetulnya itu pertama kali mengenal Allah tuh. Belakangan, oh iya ya. Jadi logikanya kalau kita mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Kalau kita mengenal lebih mendalam diri kita, maka kita pun juga akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dengan sendirinya akan mengenal dirinya yang sesungguhnya. Kalau selama ini kita mengenal diri kita, diri dalam pengertian fisik,
biologis. Ada jantung, denyut nadi, peredaran darah dan sebagainya, itu biologisnya. Tapi lapis-lapis dalaman manusia itu sendiri, itu kita belum paham. Karena itu, kalau kita sampai memahami diri kita sendiri, man arafa nafsahu, maka insya Allah faqad arafa rabbahu. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Itu man arafa. Tidak dikatakan may ya'rifu. Ini menggunakan fi'il madhi di sini. Berarti sudah sebelumnya itu ya, kita sudah mengenal. Seolah-olah kalau kita terjemahkan hadis ini, man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah mengenal dirinya, ya. Maaf. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, jadi tensisnya itu past tense. Faqad arafa rabbahu itu juga masih menggunakan fi'il madhi di situ. Ya. Maka dia pasti sudah mengenali Tuhannya. Berarti pengenalan kita terhadap Tuhan itu sudah lewat. Sudah sangat kita faham. Komitmen kita sebelum keluar dari janin menjadi bayi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu seperti ayat yang dibacakan oleh Ustadz Amim tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau enggak engkau percaya aku sebagai Tuhanmu? Bala syahidna, iya, aku menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Berarti sudah kenal kita. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Memang hadis ini dianggap oleh sebagian ulama hadis itu dhaif. Bahkan ada yang menganggapnya ini bukan hadis. Tetapi bagi kalangan sufi menganggap bahwa hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad itu artinya hadis yang tidak populer. Karena memang rata-rata hadis tasawuf itu hadis yang tidak diperuntukkan untuk orang awam, tidak peruntukannya masif. Hanya orang-orang tertentu terbatas. Banyak sekali itu hadis-hadis yang sangat tidak populer di dalam ulumul hadis, tapi populer di kalangan para sufi. Ya, Allahu a'lam. Bapak Ibu sekalian, kita lihat, ta'abbud merupakan bentuk pendakian seorang hamba menuju Tuhannya dalam bentuk pengabdian atau penghambaan diri. Dalam hadis Nabi disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apa yang dimaksud mi'raj? Mi'raj itu tarakki, pendakian menuju Tuhan. Jadi ta'abbud itu bentuk pendakian seorang hamba menuju Tuhannya. At-ta'abbud ilallah. Setelah hamba merasa tiba di puncak pendakian, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi usaha keras atau mujahadah anak manusia itu ke dalam bentuk pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan inilah nanti yang disebut dengan isti'anah. Isti'anah itu bermacam-macam, yang pasti itu merupakan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa didahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Kenapa enggak wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Tidak bisa. Kita harus mendaki dulu baru ada yang turun. Ya. Ibaratnya ada mangga yang kita akan ambil. Ada pengailnya yang naik ke atas, baru mangganya turun ke bawah. Enggak mungkin mangga itu turun sendiri, pasti ada upaya. Nah, upaya untuk naik ke atas ini disebut dengan ta'abbud.
Kalau sudah mendaki ke puncak dalam bentuk mi'raj tadi, maka disitulah Allah nanti mengukur, sudah waktunya aku akan tanazul. Tanazul artinya turun. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita membayangkan Allah akan turun menghampiri kita tanpa ada upaya manusia untuk menghampiri mereka, menghampiri dia. Ya. Jadi ta'abbud dulu baru ada isti'anah. Kelemahan kita selama ini Bapak Ibu sekalian, doanya macam-macam. Doanya Masya Allah sangat banyak. Item-itemnya itu seperti mau ke supermarket itu. Ya, apalagi kalau malam Lailatul Qadar, salat tahajud di depan Hijir Ismail, makam Ibrahim di atas Raudah. Wah, bawa catatan itu. Sebut semua namanya di situ. Sebut semua jenis permintaannya di situ. Terlalu banyak permintaannya, tetapi pemberiannya kepada Tuhan sedikit sekali. Itu pun enggak khusyuk. Kita malu sebetulnya terhadap Allah. Malu kan Bapak Ibu? Terlalu banyak kita minta, tapi terlalu kita berikan sedikit terhadapnya. Yang sedikit itu pun juga enggak khusyuk. Malu kita. Makanya itu perbaiki ma'rifahnya. Ta'abbud yang menghasilkan tanazul atau isti'anah. Semakin tinggi perjalanan kita ke atas, maka semakin banyak yang bisa kita harap. Iya. Tidak mungkin ada isti'anah tanpa ada ta'abbud. Ini tidak boleh tawakal tanpa ada usaha. Tawakal itu pasca usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berusaha dulu baru berdoa, kemudian tawakal. Jangan tawakal tapi enggak ada usaha. Enggak pernah keluar rumah, tidur aja melulu, baru berdoa, ya Allah berikan aku makan. Emang Tuhan pembantu? Siapa yang Tuhan? Ini gantian. Dia seolah-olah mau menjadi Tuhan, Tuhannya pembantu. Ya. Alamat ta'abbud itu adalah Allah. Alamat isti'anah itu adalah manusia. Jangan dibalik. Seolah-olah ta'abbud itu adalah manusia, yang pelayan adalah Allah. Kebalik. Nah, kita yang harus menjadi hamba, Tuhan yang harus menjadi Tuhan. Karena kita memohon kepadanya, maka kita namanya doa. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, tuntutan permohonan permintaan dari bawah ke atas itu disebut doaun. Tuntutan dari atas ke bawah itu disebut dengan amr, perintah. Tuntutan dari samping itu disebut iltimas. Jadi ada 3 dalam ilmu balaghah ini Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, tuntutan apakah itu larangan, apakah itu perintah. Tuntutan dari bawah ke atas itu disebut ad-du'a. Tuntutan dari atas ke bawah itu disebut dengan amr atau instruksi. Tuntutan dari saudara selevel itu namanya iltimas. Bahasanya pun juga sama. Bahasanya pun juga harus beda-beda. Jadi sikap kita berbeda kalau kita mengucapkan doa. Sikap batin kita juga berubah kalau kita mengucapkan permintaan kepada sesama, iltimas. Dan sikap kita juga beda pada saat kita memerintahkan sesuatu. Sikap batin kita kalau dari bawah ke atas itu namanya doa, harus tawadhu. Iya kan? Karena kita yang mohon. Jangan maksa Tuhan, itu bukan doa, itu amr namanya. Dan sebaliknya, orang tua memerintahkan anaknya itu perintah, bukan doa. Anak yang minta kepada bapak ibunya permohonan. Anak kita minta kepada saudaranya itu iltimas.
Ini akhlaknya bertutur kata dalam Al-Quran. Maka itu ada wa qul lahuma qawlan karima untuk orang tua. Ya. Wa qul lahum qawlan baligha untuk anak. Wa qawlan ma'rufa untuk iltimas saudara. Jadi enak sekali itu bahasa Al-Quran itu. Akhlak bertutur kata pun juga diatur. Komunikasi dengan senior, apalagi orang tua, lain. Komunikasi orang tua terhadap anaknya, gaya bahasanya lain. Komunikasi terhadap orang sesama, gaya bahasanya lain. Jadi sebetulnya bahasa orang Jawa itu Bapak Ibu yang punya kelas-kelas itu sebetulnya bahasa akhlak tuh. Ya, tentu ada plus minusnya. Ya. Seringkali orang-orang reformasi itu sok itu. Wah, itu sudah bukan waktunya lagi memasyarakatkan Jawa. Budaya Jawa itu out of date, itu udah ketinggalan zaman. Itu bahasa feodalisme. Masa bicara terhadap raja lain? Sekarang zaman egaliter, sebetulnya bukan begitu. Bahasa Jawa itu bahasa yang penuh akhlak. Berbicara terhadap seniornya lain. Berbicara terhadap bawahannya juga lain. Ada bahasa-bahasa tertentu, sebetulnya juga Quran seperti itu. Iya. Ya tergantung dari sudut mana kita melihatnya, tapi kalau saya sih melihat bahwa struktur bahasa itu bukti bahwa bangsa tersebut itu beradab. Coba lihat bahasa Inggris. Kalau you, apakah itu bapaknya you, ibunya you, anaknya you, saudaranya you semua. Nah. Tapi kalau bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa Bapak. Masya Allah, saya karena istrinya orang Jawa ya, jadi tahu Sunda. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasakan bahwa bahasa itu sebetulnya ada kelas-kelasnya. Itu kalau kita bawa kepada yang baik, itu baik. Cuma jangan kita juga mendramatisir sedemikian rupa bahwa kalau dia tidak menggunakan gaya bahasa sopan, dia nggak mau ngomong, itu juga salah itu. Maka itu orang-orang tua kita dahulu, dia tahu itu orang apa. Orang seberang, oh iya pantas, ya udah selesai. Tapi kalau sesama orang Jawa ngomongnya seperti itu tidak beradab. Itu kearifan lokal. Bapak Ibu sekalian, ta'abud bisa disinonimkan dengan pendakian atau taraki, dan isti'anah dihubungkan dengan tanazul, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hambanya. Ibnu Arabi, ulama tasawuf yang terkenal, yang pengarang Fususul Hikam, pengarang Futuhatul Makkiyah, banyak lagi bukunya yang lain ya, lebih suka menggunakan istilah taraki untuk upaya pendakian menuju Tuhan, dan istilah tanazul untuk isti'anah. Jadi ada ta'abud, ada tanazul. Tapi kalau Ibnu Arabi, naik ke atas berarti taraki, turun ke bawah adalah tanazul. Ya. Taraki bagi Ibnu Arabi melejitkan seorang hamba menuju Tuhannya setelah sampai ke dalam batas tertentu. Muncullah peristiwa tanazul, yaitu turunnya karunia Tuhan sebagai akibat pengabdian tulus seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Isti'anah ialah anugerah yang diturunkan Tuhan sebagai balasan dari berbagai bentuk pengabdian. Penempatan isti'anah setelah ta'abbud mengisyaratkan bahwa tidak ada isti'anah tanpa diawali dengan ta'abbud. Enggak mungkin ada yang turun tanpa ada yang naik ke atas. Begitu kita memulai naik ke atas Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Barang siapa datang kepada aku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Barang siapa datang menghampiriku satu jengkal, aku akan menghampirinya satu siku. Barang siapa yang menghampiriku satu siku, aku akan menghampirinya satu depa. Berarti Allah lebih maha pemurah, lebih maha penyayang ketimbang manusia itu sendiri. Saya pernah katakan Bapak Ibu,
Sesayang apa seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih sayang Tuhan terhadap hambanya namanya manusia. Ya. Ilustrasinya, seorang ibu misalnya ya, ibu melahirkan anak tapi belakangan jadi penjahat internasional, bukan main, bandit internasional, koleksi kriminalnya semua, dosa berat semua itu dicari. Tiba-tiba datang, sembah sujud sungkem, nangis ibu, dia mencium kaki ibunya, dia cuci kaki ibunya, baru dia minum sebagai tanda penyesalan. Ibu, maafkan anakmu, bunuhlah anakmu, aku lebih rela dibunuh engkau ketimbang polisi misalnya. Saya ingin tanya ibu, relakah membunuh anaknya dalam keadaan seperti itu? Mau membunuh anaknya ibu? Enggak. Sayang kan anak itu? Tuhan lebih sayang ketimbang kita menyayangi anak. Jadi kalau kita datang tersungkur di hadapan Allah, ya Allah ampuni dosa hambamu, Tuhan lebih sayang ketimbang ibu menyayang anaknya. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa terhadap Tuhan, sebab Tuhan itu lebih maha pengasih ketimbang para pengasih-pengasih yang lain. Ya. Allah menciptakan manusia dengan cinta, bukan dengan dendam. Allah nggak pernah cemburu terhadap makhluknya. Jadi jangan bayangkan Allah itu sosok pemarah, punya neraka, awas loh. Enggak. Ya Allah, kalau kita baca Quran, untuk apa Bismillahirrahmanirrahim 114 kali berulang-ulang? Kalau tidak untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Enggak pernah tuh Bismillahil Qahhar wal Muntaqim, dengan nama Allah yang maha pemaksa dan maha pendendam. Wow, enggak ada itu. Muntaqim sifatnya Allah, tapi cuma sekali tersebutkan dalam Quran, nggak pernah berulang, cuma satu-satunya doang itu. Al-Mutakabbir dan Al-Muntaqim hanya satu kali disebutkan dalam Quran. Maha angkuh dan maha pendendam itu satu kali. Yang paling sering adalah Ar-Rahim, maha penyayang, 114 kali. Jadi kalau ada orang yang nggak mau masuk neraka, masuk surga, berarti memang sengaja dia nggak mau masuk surga itu. Kalau kita mau masuk surga, udah dicatat kita penghuni surga kok. Ada kan hadis Nabi itu, ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Jadi surga itu terserah masuk sebanyak-banyaknya, kecuali yang nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia nggak mau taubat. Padahal Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah, kalau kita itu enggak tuh Bu. Coba saya berikan ilustrasi lagi. Ada orang yang Bapak Ibu kenal mengkhianati ibu. Maaf Bu, ya saya tidak mau mengulangi lagi. Terulang lagi, datang lagi minta maaf lagi, berkali-kali, kambuh lagi minta maaf lagi, kambuh lagi minta maaf lagi, berulang kali. Ibu masih mau memaafkan nggak? Benci kan? Tapi anehnya Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bolak-balik bertaubat terhadapnya. Kalau kita ngapain pengkhianat kamu itu, pengecut, Allah enggak mencintai. Bahkan Tuhan tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin, yang sesekali bertaubat dicintai Tuhan. Tidak, yang berkali-kali melakukan kesalahan lalu berkali-kali juga datang minta taubat, minta ampun kepada Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bolak-balik, hari ini taubat, pagi ini, sorenya kambuh lagi, besoknya datang lagi bertobat, begitu seterusnya.
Allah nggak pernah bosan menerima hambanya, bahkan Dia cintai hambanya yang seperti itu. Logikanya, apalagi yang tidak bersalah kan? Orang yang bersalah bertobat pun dicintai, apalagi yang nggak melakukan kesalahan, pasti lebih dicintai lagi kan? Nah, jangan dipelintir kok, oh, kalau begitu kita harus berdosa deh, baru balik lagi biar dicintai Tuhan. Enggak. Sedangkan orang yang bolak-balik berdosa lalu bertaubat dicintai, apatah lagi kita nggak pernah melakukan dosa, ya. Sedikit pun kita mengingat Allah agak kurang, merasa berdosa, taubat. Masya Allah, itulah yang paling dicintai Tuhan. Dalam melaksanakan ta'abbud, manusia harus memperhatikan beberapa hal. Salah satu diantaranya ialah keikhlasan. Sebab ta'abbud tidak bisa mencapai puncak jika dipadati dengan ria, dosa, dan egoisme. Isti'anah adalah akibat yang diperoleh melalui usaha ta'abbud yang sejati. Kesejatian ta'abbud dapat diukur melalui tingkat keikhlasan, kekhusyuan, dan ta'abbud itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, setengah hati kita bermohon kepada Allah, Tuhan juga tahu, ini hamba aku juga enggak serius. Ya. Nah, kesempatan terbuka buat kita Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita mulai merevisi cara bertobat kita kepada Allah. Serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan mendatangi kita dalam keadaan tersenyum. Mari kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu. Puncak surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalangan ulama tarekat, para sufi meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa kalau membaca iyyaka na'budu, dia ancang-ancang sebelumnya kan Bapak Ibu. Misalnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ketika membaca Maliki yaumiddin, dia bayangkan dahsyatnya pada mahsyar. Dia bayangkan dahsyatnya hari perhitungan, yaumul hisab, dahsyatnya neraka. Dalam keadaan seperti itu, down, nyalinya menjadi ciut, baru dia masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya Engkau. Nah, di sini ada bahasa tinggi sebetulnya. Orang yang membayangkan makhluk pada saat membaca iyyaka na'budu, berarti dia membayangkan hijabnya sendiri. Ketika ia membaca iyyaka na'budu, tapi dia membayangkan dirinya nanti akan mendapatkan jabatan, mendapatkan karunia ilahi, maka jabatan itu yang menjadi hijab baginya. Apa itu hijab? Tembok, dinding, tabir yang mengantarai dirinya dengan Allah. Ada benteng yang menghalangi dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memang harus ma'rifahnya tuntas. Ma'rifah kita itu harus tuntas, artinya ada yang disebut dengan al-kathrah. Al-kathrah ini adalah alam raya ini kan bermacam-macam. Di sini saja ada dinding, ada lampu, ada kipas, ada AC, ada karpet, ada apa lagi? Mimbar, ada mihrab, ada imam. Iya. Banyak kan? Banyak sekali. Mungkin ada sampai 1000-an, ada lukisan, ada warna-warni, berapa warna. Itu namanya al-kathrah. Kalau membaca iyyaka na'budu tapi yang tergambar al-kathrah ini, maka ta'abbudnya bermasalah.
Sekali lagi, ta'abbudnya, penyembahan dirinya bermasalah. Akan tetapi kalau sudah mampu menjadikan al-kathrah ini sesungguhnya itu adalah al-jam', satu keutuhan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ternyata mimbar, mihrab, karpet, lampu, sound system, meja, Quran tersimpul dalam sebuah kata namanya masjid. Kalau kita melihat al-jam', covernya masjid, tapi kalau kita melihat dalamannya, mikronya, al-kathrahnya, itu tadi ada karpet, ada menara, ada mimbar, ada mihrab, ada imam, ada tasbih dan sebagainya. Tapi apakah yang kita sebutkan satu persatu itu tidak merupakan bagian dari masjid itu sendiri? Bagian dari masjid. Jadi bisa kita melihat dari segi al-kathrahnya, bisa dari segi al-jam'nya. Kalau orang naik ke atas, maka orang akan melihat al-jam'. Al-jam' itu sinonimnya dengan Quran. Al-Quran artinya penyatuan daripada berbagai macam yang berbeda-beda itu. Sedangkan yang berbeda-beda inilah yang disebut dengan Al-Furqan. Ini dibawa disebut Al-Furqan. Kenapa berbeda satu sama lain? Yang di atas ini disebut dengan Al-Quran. Ujungnya sapu lidi itu disebut Al-Furqan. Simpul atasnya yang satu diikat itu disebut dengan Al-Quran. Ya. Kalau mau mempertentangkan antar satu dengan yang lain, itu tempatnya di bumi. Tapi kalau mau melewati perbedaan-perbedaan seperti itu, naiklah ke atas. Semakin tinggi perjalanan kita ke atas, semakin menyatu. Ini yang disebut dengan al-jam'. Ta'abbud itu naik meninggalkan al-Furqan menjadi Al-Quran. Ya, saya ingatkan sekali lagi pertemuan 2 minggu lalu kita, Bapak Ibu. Ini sangat mendasar nih. Kalau kita masih suka mempertentangkan antara satu dengan yang lain, berarti kita masih menjadi manusia bumi. Kalau kita sudah naik ke atas, berarti kita sudah menjadi manusia langit. Ciri-ciri manusia langit itu tidak lagi menekankan perbedaan, tapi menekankan persatuan. Ya. Siapa sih yang berbeda? Dia juga. Ini putih, ini gelap. Dia juga. Nggak mungkin ada cahaya tanpa ada kegelapan. Bukankah kegelapan itu muncul karena cahaya tidak ada? Bukankah cahaya itu muncul karena gelapnya sudah pergi, terusir? Ya. Jadi sesungguhnya tergantung cara kita melihatnya. Apakah tangan saya ini beda? Dia juga. Nih. Salah satu Asmaul Husna, Al-Hadi. Apa artinya Al-Hadi, Ibu? Maha pemberi petunjuk. Siapa yang maha memberi petunjuk? Allah. Tapi sifatnya yang lain, Al-Mudil, yang maha memberi penyesatan. Siapa itu yang menyesatkan itu? Dia juga. Jadi dia yang menyesatkan, dia yang memberi petunjuk. Dilihat di sini memang beda. Huwal awwalu wal akhir, al-zahir wal batin. Naik ke atas, dia juga. Jadi kearifan itu ialah mampu melihat satu sisi persamaan, bukan menekankan perbedaan. Tasawuf itu lebih mengedepankan persamaan. Fikih itu lebih menekankan perbedaan. Dua-duanya penting, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal fikih itu nanti bisa terjerumus dengan hal-hal yang
fikih ya sifatnya, syariah. Tapi kalau fikih melulu tidak pernah naik ke atas tasawuf, itu juga nanti kering beribadah. Kering. Udah melakukan puasa segala macam tapi masih tetap pelit, kikir, sombong, angku dan sebagainya. Itu enggak pernah tersentuh batinnya dengan tasawuf. Jadi kesempurnaan agama itu berjumpanya antara tasawuf dengan fikih. Di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat internet Bapak Ibu, 80% website Islam itu website fikih. Tasawufnya sedikit sekali. Jadi yang menghakimi, yang mengadili tasawuf dan tauhid itu fikih. Padahal yang paling pertama mestinya itu kebalik itu. Allah paling pertama turunkan itu ayat tauhid, tasawuf itu di Mekah. Belakangan baru fikih di Madinah. Ini jangan dibalik. Jadi kita jangan berhenti di fikih. Tapi kita harus komprehensif. Man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tazandaqa. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, zindik. Iya kan? Atau juga sebaliknya, sok pinter tasawuf. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaka. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, fasik, rusak juga sama-sama. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang menggabungkan keduanya, faqad tahaqqaqa, maka itulah yang benar jamaah Masjid Sunda Kelapa insyaallah. Bapak Ibu sekalian, iya, dalam sekali, tapi nanti akan lebih dalam pertemuan kita minggu depan. Karena kita akan masuk ke akhir surah Al-Fatihah. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ kita akan bahas apa yang dimaksud dengan al-maghdub, apa yang dimaksud ad-dallin. Tapi di situ juga ada pembahasan awalnya apa yang dimaksud siratal mustaqim. Saya sangat yakin Bapak Ibu kalau sudah mengikuti dari awal, mulai dari pembahasan bismillahirrahmanirrahim, mulai dari isti'anah sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Terus masuk tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minggu depan ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka insyaallah kita akan mampu bersahabat dengan surah Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah memberkahi semua apa yang pernah kita sampaikan di sini. Mari kita mengamalkannya, dan insyaallah para pendengar di rumah juga atau yang membaca naskah-naskah transkrip dan juga merekam melalui flash disk ya. Kami mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang utuh pembahasannya. Percayalah itu utuhnya, karena ini hampir berapa bulan ini Bu ya kita membahas tentang tahara ini. Itu 1 tahun hampir ya. Hampir 1 tahun kita membaca makna spiritual tahara masuk salat. Ini belum, nanti setelah waladdallin kita akan masuk apa artinya takbir sebelum ruku, apa artinya ruku, makna batinnya, apa artinya sami Allahu liman hamidah, apa makna hakikatnya sujud, apa makna hakikatnya duduk antara 2 sujud. Ya, kenapa kita assalamualaikum kanan dan kiri, apa artinya itu semuanya. Kalau ini semuanya kita paham, pasti atau insya Allah pasti kita akan nyaman, enak sekali salat itu. Salat itu sepertinya yang merindukan kita. Salat itu suatu hobi yang tidak bisa kita tinggalkan. Mudah-mudahan salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah pun juga kita sudah tidak membedakan lagi antara salat wajib dan salat sunat, karena begitu nyamannya salat itu di dalam diri kita. Semoga demikian adanya Bapak Ibu sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.